Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 SPI yang akan menjelaskan tentang prestasi dan kontribusi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani. Saya Fatimah Fitratul Amira. Saya Fanadia Zara Bimaradama. Saya Muhammad Farel, Gabra Utama. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin, keistimewaan tentang Khulafaur Rasyidin, serta sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk penjelasan apa itu Khulafaur Rasyidin akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Farel. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin artinya itu khalifah yang diberi petunjuk dan memiliki definisi 4 pemimpin pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 632 sampai 634 Masehi. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab yang menjabat selama 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan yang menjabat selama 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib yang menjabat selama 656 sampai 661 Masehi. Keempat khalifah ini dikenal karena kepemimpinan mereka yang adil, bijaksana, dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa prestasi dan kontribusi penting mereka yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama menyatukan umat Islam, yang kedua memperluas wilayah Islam, dan yang ketiga memperkuat wilayah pemerintahan. Dan prestasi Umar bin Khattab yaitu yang pertama memperluas wilayah Islam, yang kedua membangun infrastruktur, yang ketiga menerapkan sistem hukum Islam, dan yang keempat menciptakan sistem administrasi. Adapun prestasi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan dijelaskan oleh rekan saya Fanadia. Prestasi dari Utsman bin Affan yaitu memperluas wilayah Islam, memperkuat wilayah Islam, memperkuat ekonomi Islam, dan memperbanyak salinan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib yaitu mempertahankan kesatuan umat Islam, memperkuat sistem pemerintahan, dan memperjuangkan keadilan. Oke, kita kan sudah mengetahui nih apa aja prestasi Khulafaur Rasyidin. Kita akan menjelaskan lebih detail bagaimana Khulafaur Rasyidin ini menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik untuk selanjutnya akan kami jelaskan. Penjelasan ini. Oke, kita akan memasuki Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu beliau menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin itu selama 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar itu beliau tugasnya menyatukan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi karena perpecahan di kalangan umat Islam. Dan Abu Bakar ini beliau berhasil menyatukan kembali umat Islam dengan tegas dan bijaksana. Dan beliau selain menyatukan umat Islam, beliau juga berhasil memperluas wilayah Islam. Beliau memimpin pasukan Islam itu dalam menaklukkan wilayah-wilayah di Jazirah Arab seperti Yaman dan Oman, serta memperkuat sistem pemerintahan. Nah, Abu Bakar ini mendirikan sistem pemerintahan Islam yang teratur dan efisien. Nah, untuk Umar bin Khattab akan dijelaskan oleh saudari saya yang bernama Fatimah.
menjabat mulai dari 634 Hijriah sampai 644 Masehi. Prestasi Umar bin Khattab yaitu memperluas wilayah Islam. Umar bin Khattab memimpin pasukan Islam dalam menaklukkan wilayah-wilayah luas seperti Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia. Selain itu membangun infrastruktur. Umar bin Khattab membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sumur yang mempermudah perjalanan dan perdagangan. Menerapkan sistem hukum Islam. Umar bin Khattab menerapkan sistem hukum Islam yang adil dan merata untuk semua warga negara. Menciptakan sistem administrasi. Umar bin Khattab menciptakan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, termasuk sistem perpajakan dan pengadilan. Baik, untuk prestasi yang Utsman bin Affan akan dijelaskan oleh Sanggari Panandira. Utsman bin Affan dari Masehi 644 sampai 656 Masehi, yaitu prestasinya memperluas wilayah Islam. Utsman memimpin pasukan Islam dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru termasuk Siprus dan Armenia. Memperkuat ekonomi Islam. Utsman mendorong perdagangan dan pertanian yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Yang ketiga, memperbanyak salinan Al-Quran. Utsman memerintahkan perbuatan salinan Al-Quran yang standar yang kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah Islam. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Clara. Yang selanjutnya ada kontribusi dan prestasi dari Ali bin Abi Thalib pada masa 656 sampai 661 Masehi. Yang diantaranya yang pertama mempertahankan kesatuan umat Islam, yakni Ali menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kesatuan umat Islam termasuk pemberontakan dan perpecahan. Yang kedua, memperkuat sistem pemerintahan, di mana Ali melanjutkan sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh para khalifah sebelumnya. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan. Ali dikenal karena keadilannya dan kontribusinya atau komitmennya untuk menegakkan hukum Islam. Lalu ada kontribusi kolaborasi. Lalu ada kontribusi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, membangun fondasi peradaban Islam, yaitu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi bagi peradaban Islam yang berkembang pesat di berbagai wilayah bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Lalu yang kedua, menyebarkan Islam ke seluruh dunia melalui penaklukan dan dakwah. Khulafaur Rasyidin berhasil menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di dunia. Lalu menerapkan sistem pemerintahan yang adil. Khulafaur Rasyidin menerapkan sistem pemerintahan yang adil dan merata yang menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin Islam di dunia. Dari sini kita tahu bahwasanya itu Khulafaur Rasyidin itu memiliki prestasi yang sangat banyak, mulai dari bidang pengetahuan, terus dari bidang seni, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami itu bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang sangat luar biasa, di mana mereka semua itu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam dan peradaban manusia. Nah, kepemimpinan mereka itu bisa dibilang dengan kepemimpinan yang sangat adil, bijaksana, dan melandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga menjadi salah satu inspirasi bagi mereka untuk menjadi pemimpin Islam di masa yang akan datang. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami atau diskusi kami mengenai tentang
prestasi dan kontribusi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi